Makanya ya Allah ya Karim, betapa jahilnya manusia akhir zaman pada Tuhan. Malah dia kayak apapun nyembahnya kalian, tapi kalau nggak kenal pada yang disembah, apa sembahan itu? Maka itulah dalam sebulan itu, dalam setahun ada bulan yang 12. Karena diri kita ini terdiri dari dibagi dengan 12 semuanya. Dari mana coba tubuh kita 12? Karena tubuh kita ini suratul Fatihah. 12 itu dari mana? 4-nya dari la ilaha illa Allah. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf, 12 huruf. 12. Batin kita itu 12. Tubuhnya alam misal, alam ansam, alam insan. Muhammad, Rasul, Allah, kan la ilaha illa Allah, penyusun batin, penyusun manis. Muhammad, Rasul, Allah, penyusun dohir. Muhammad berapa huruf? 4. Rasul berapa huruf? 4. Ro, sin, waw, lam. Rasul 4. Allah 4 huruf. Berarti dohirnya 12, batinnya juga 12. Itulah kita hidup di alam yang 12 bulan. Sesungguhnya tubuh kita disusun oleh 12 dohir dan 12 batin. Dan di dalam kolbunya adalah 12 mata air. Itu wakul nadrib bi'asokal hajar. Yang dipukul itu tadi. Jadi setiap tubuh ini masing-masing 3 asma. 3 pada mulki, 3 pada malakut, 3 pada jabarut, 3 pada lahut. 4 kali 3, 12. Sama. La ilaha illa Allah 4. Muhammad Rasul Allah 3. 4 kali 3, 12. Maka datanglah kewajiban pada tubuh ini. 12. Makanya orang tua dulu suruh ngomong, awas celaka 12. Nah, ada kan celaka 13? Waduh, celaka 12. Celaka 12. Karena dibagi tadi, ada tubuh, ada hati, ada ruh. Ada Islam 5, ada iman 6, ada ihsan 1, 12. Ada kulitnya 5, ada dagingnya 6, ada rasanya 1, 12. Kulit duren, daging duren, rasa duren. Pada saat ibu makan duren, yang ibu cari kulit duren apa rasa duren? Tapi rasa duren ada nggak? Kalau nggak ada kulit duren dan daging duren, itulah maka nggak bisa dipisahkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kulit pembungkusnya. Hakikat tauhid, dagingnya isi. Tapi rasanya adalah ihsan. Rasa. Karena semuanya cari rasa. Mas Dwi nikah sama Teteh cari rasa apa cari daging? Coba lo mendaging rasaan. Kayak gituan nih. Teteh leneh daik mah teh. Moal. Semua itu manusia setiap hari cari rasa. Siapa rasa itu? Rasul Allah. Berarti semua rasa itu utusan Allah. Pada saat kita bisa merasa pada lidah asin, manis, getir, kecut, berarti kita sedang menyadari bersama Allah. Karena dia utusan Allah, rasa, Rasul Allah. Bukti bahwa rasa itu ada pada hidup. Karena pada saat ibu mati coba kasih garam di lidahnya, ngerasa asin nggak? Pada saat ibu sudah mati dikasih gula di lidahnya, pasti nggak ada manis. Karena sebenarnya yang merasa bukan ibu, tapi si hidup itu. Hiduplah yang bisa merasa. Makanya ada orang aneh yang meniduri mayit. Rasa. Maka itulah Islam, iman, 12. Maka perjalanan 12 itu dari Muharram sampai Zulhijjah. Dari Januari sampai Desember. Maka seharusnya pada saat di penghujung Zulhijjah manusia bisa bahagia karena sudah jadi haji. Ngahiji jadi hiji.
bersama yang hiji. Jadi semua. Sama juga Desember. Bahagia Desember. Desember ceria. Desember. Tapi intinya adalah harus dipahami. 12 bulan itu dari Muharram ke Zulhijjah. Pertama bulan apa? Di antara 12 ini ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Yang pertama bulan apa? Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga bukan Dzulqa'dah. Yang keempat Zulhijjah. Bahkan Ramadan itu bukan bulan yang disucikan. Tapi dia bulan yang dikhususkan. Karena pada saat Ramadan lah semuanya tergantung pada Ramadan. Maka disitulah sebetulnya Ramadan bisa kelahiran kembali diri kita. Maka di penghujung Ramadan itu ada Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Fitrah kita yang sebenarnya apa? Ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ruh siapa? Ruh siapa? Ruh Allah. Nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Maka itulah tubuh kita dibagi. A'yan horajiyah disebut adab, cangkang. A'yan sabitoh disebut ruh Muhammad. Karena Muhammad lah kita melihat. Maka dibagilah ada 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawi. Masya Allah. Inilah Syawal. Seharusnya kata Abah, bagi orang yang benar imsaknya di bulan Ramadan, hari ini sudah pesta. Hari ini. Bahkan hari ini sudah surga. Surga betul. Cuma sayang, saumnya hanya sebatas saum menahan makan, minum, dan hanya memindahkan waktu makan. Tapi dia tidak saum. Tidak saum. Makanya kenapa di dalam surat Al-Ma'idah itu Isa memohon pada Allah, ya Allah berikanlah aku hidangan dari langit. Nah, hanya hidangan dari langit itulah yang bisa membuat manusia di bulan Syawal ini adalah akan merasakan surga. Apa hidangan langit? Kalau hidangan dunia kan ketupat, rendang, tadi sambal goreng. Kan biasanya kalau ibu lebaran masaknya itu. Kalau nggak rendang, ketupat, sambal goreng. Tapi hidangan yang disebutkan dengan Id, yang oleh Isa minta kepada Allah yang disebut Al-Ma'idah, hidangan dari langit, adalah hidangan yang terbesar, yang tidak pernah justru manusia mencarinya. Adalah mentajalikan sifat Allah. Takhallaku bi illah, sabar, penyayang, pemaaf. Maka itulah kenapa di 10 terakhir Ramadan kita doa, Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibul afwa fa'fu. Kenapa bukan Allahumma innaka afuwun rahman, Allahumma innaka afuwun rahim, Allahumma innaka afuwun ghafur? Tidak. Tapi Allah menggunakan, Rasulullah menggunakan Allahumma innaka afuwun karim. Kenapa menggunakan nama Karim? Bukan karena tetangganya si Karim. Karena asma Allah Al-Karim itu asma yang Allah siapkan untuk kita bahagia. Asma Allah Al-Karim itu dia Allah memberi tanpa kita minta. Maka Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa. Maka selain nama Allah Al-Karim dan nama Allah Al-Afu, maka kita di bulan Syawal ini, dari mulai 1 Syawal, maka kita bersalam-salaman, saling memaafkan. Saling memaafkan, habiskan, kosongkan, bangkrutkan. Tidak boleh lagi ada dosa yang kita simpan, kebencian. Itulah hidangan dari langit, sabar, syukur, ikhlas, ridho pada apapun yang akan kita alami setelahnya.
Itulah doa kita, Allahumma innaka afuun. Itu doa itu diucapkan 10 hari terakhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Dalam kurun 10 hari itu kita meminta Allahumma innaka afuun karim. Bukan Allahumma innaka afuun rahman, afuun rahim, afuun ghafar. Enggak. Karena menggunakan nama dia yang tanpa diminta sekalipun dia sudah memaafkan. Dan itulah kenapa pada saat manusia di dalam kehidupannya itu gelisah, dalam kehidupannya itu banyak takut, dalam kehidupannya itu miskin, dalam kehidupannya itu banyak hutang, dalam kehidupannya itu banyak masalah. Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Lagi karim. Bukan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikar rahman. Enggak. Tuhan mengingatkan nama dia yang paling agung. Nama yang dia siapkan untuk kita. Tanpa kamu minta, wahai hamba. Aku sudah memberikan. Ibu terlahir jadi perempuan atas pilihan ibu apa pemberian dia? Ibu sekarang jadi muslimah atas pilihan ibu atau pilihan dia? Kalau begitu tidak boleh menghina muslimah lain yang bukan agama Islam. Karena dia pun tidak milih. Ibu menjadi orang Kalimantan, bukan orang Irian, bukan orang Papua, bukan orang Maroko, Mali. Mana orang itu yang hitam-hitam jelek itu, maaf. Pilihan ibu atau pilihan dia? Nah, kalau hidup ini pilihan dia, kalau begitu, adakah yang boleh kita hina di dunia ini? Tidak ada. Berarti segala semua ini terjadi atas ketetapannya. Maka tidak ada yang boleh kita hina. Tapi hari ini orang Islam menjadi penghina kepada agama lain. Kafir. Demi Allah, orang yang masih punya sangkaan seperti itu tidak akan pernah ketemu Tuhan selamanya. Ini harus dipahami. Berarti dia salah melihat. Dan dia Tuhan sudah mengatakan, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu halikun. Illa wajh. Semuanya juga tidak ada. Semuanya ada rusak. Semuanya itu hanya cangkang. Semuanya hanya sarung golok. Illa wajahu. Dialah wajah Allah Nur Muhammad yang ada di dalam cangkang. Maka itu cara menghilangkan di alam dunia ini sederhana. Pandanglah semuanya sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Maka di Syawal ini disebut dengan bulan salah. Peningkatan. Kebahagiaan. Maka itulah kenapa. Nah itulah sayang. Cuma sayangnya manusia tidak mengerti harusnya apa amalia 10 hari pertama. Kan 10 hari pertama katanya ada rahmat. Apa maksud rahmat 10 hari pertama itu nggak ngerti lagi. Tidak akan ada rahmat kalau sebelum hari pertama itu mengembalikan 7 sifat ma'ani pada diri. Lahayun. Jadi jangan yang kita yang merasa hidup dalam puasa itu. Si hiduplah yang puasa itu. Si hiduplah yang bekerja itu. Si hiduplah yang ke kantor itu. Si hiduplah yang menjadi polisi itu. Si hidup pula yang jadi maling. Si hidup pula yang jadi polisi. Si hidup pula yang jadi jaksa. Si hidup pula yang jadi hakim. Si hidup pula yang jadi obat nyamuk. Si hidup pula yang jadi obat semprotan. Si hidup pula. Hidup. Maka hari pertama itu adalah Allahu hayyun. La hayyun. La hayyun. La hayyun. Tiada yang hidup kecuali satu. Hidup hanya satu. Yang banyak hanya tempat hidup. Hidup hanya satu. Yang banyak hanyalah bentuk dan rupa cangkang hidup. Coba pahami begitu. Kalau kita mau betul-betul bersatu dengannya. Berada pada kekuasaannya. Berada dalam kebahagiaannya. Dijamin olehnya. Yang kedua, la hayyun. Yang kedua, la ilmu. Tidak ada pengetahuan yang kita miliki. Semua kembalikan. Itulah 10 hari yang pertama adalah melepaskan cangkang aku 4. Lepaskan. Tadi semua. Tadi. Supaya apa?
masuklah 10 hari yang kedua ke dalam hati. 10 hari yang kedua itu sudah penyerahan. Maka yang di 10 hari yang kedua, pintu gerbang pertama di 10 hari yang kedua adalah, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Hari yang ke-11-nya tadi, usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammadur Rasulullah dohirku. Hari yang ke-14 adalah penyerahan lagi. Sesungguhnya di situ hilang aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasad. Hari ke-15 penegasan, akulah Ahmad Ainul Haq. Aku lagi lidah, asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Akulah Ahmad itu sebenar-benarnya. Sampailah nanti hari ke-20 penyerahan tadi. Nah, sebagai penutup kembali, sempurnakan. 10 hari terakhir adalah untuk 21, 23, 25, 27, 29. Bukan Allah nggak ada di tanggal 22. Bukan Allah nggak ada di tanggal 24. Yang pertanyaan tadi Gus, kenapa sholat itu berjamaah dapat 25 dan 27? Itu pun udah hakikat sebetulnya itu. Cuma orang nggak ngerti aja. Kenapa di hadisnya, kenapa sholat berjamaah nggak dapat 24 dan 20 genep? Padahal itu tentang 25. Orang yang berjamaah setiap saat dia dapat 27. Dan juga dapat 25. Mana 27? Dia napikan tadi. Basornya dikembalikan 2 lubang mata. Samanya 2 lubang telinga. Hidupnya 2 lubang napas. 1, 2, 7. Itu jamukan. Makanya tadi, tutup lubang matamu, tutup 2 lubang telingamu, tutup 2 lubang hidungmu, tutup 1 lubang mulutmu. Itulah 27. Orang yang berjamaah itu mendapat 27. 25. Orang berjamaah kata Nabi juga dapat 25 25. Mana yang 5? Kaf, ha, ya, ain, sod. Surat Maryam ayat pertama, 5. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad, 5. Maka jari kita pun 5. Kalau diginikan Allah. Makanya jari kita ini perlambang sebetulnya. Ini kenapa begini? Ini seperti tulisan Allah kan, kelihatan nggak? Ini hu-nya. Ini adalah hu-nya. Inilah hakikat ulama. Ulama itu jempol. Maka dikatakan al-ulama kal-umi. Ulama itu ibu. Makanya semua. Ini adalah al-umaro kal-abi. Telunjuk. Ulama itu nggak bisa nangkapin orang. Tapi ulama harus kerjasama dengan umaro. Ulama membuat fatwa. Tapi umaro yang melaksanakan nggak ada nggak perintah. Tangkap dia, tangkap. Nggak ada. Tangkap dia. Kan begitu ya, Wi? Pemerintah yang diperintahkan biasanya pakai jempol atau pakai telunjuk. Itulah umaro. Telunjuk kita ini umaro. Ini ulama. Maka suka ada logo. Ulama dan umaro harus satu. Tapi sekarang ulama umaro begini. Umaronya diperkosa umaro. Akhirnya begitu ulamanya diberi tambang oleh umaro, udah haram, yang haram jadi halam, cadel. Inilah sesungguhnya 2 rahasia. Makanya tadi, kalau seandainya ulama dan umaro sudah menyatu seperti ini, maka yang 3 ini selamat, yang tengah agnia, yang kedua fuqara wal masakin. Maka asal ulama dan umaro begini. Begini, Wi. Maka 3 ini selamat. Agnia, fuqara wal. Maka tadi. Ini bentuknya beda-beda. Ini gede. Ini biasa. Ini tengah. Gede. Tapi pada saat dia bersatu. Di piring nasi rata. Coba kalau sama tinggi.
sama kayak jempol semua. Ini kalau diginiin nggak rata itu. Maka inilah keadilan Tuhan. Maka kenapa jempol besar? Karena ulama. Maka biasanya digunakan untuk apa? Oh dia mah jelek. Apa nama bagus. Bilang begini nggak? Maka kalau begini mah apa? Pak. Tapi kalau udah begini, Abah udah keliling dunia, nggak ada satu negara yang bilang bagus. Oh, good. Pasti dia bilang bagus. Kalau jelek, nggak tahu itu bahasa dari mana itu. Kok kayaknya sepakat sedunia. Abah keliling ke Cina, kemana. How everything? Good, Pasep, good. Nggak ada. Good, Pasep, good. Ada. Karena ini ulama. Kenapa ini dipakai? Karena ini Pukoro. Sebetulnya inilah kita harus baca tubuh kita semua. Dari isyarah ini pun sebetulnya adalah sebuah community. Itulah kenapa juga Pancasila. Ada berapa? 5. Maka inilah pendiri bangsa sudah membuat Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Mau Tuhannya Hindu, mau Tuhannya mau Tuhannya Konghucu, mau Tuhannya Kristen, mau Tuhannya apapun, Tuhan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu, tapi satu kesa, hanya satulah Tuhan itu. Yang disebut Atman ya dia, yang disebut Allah Bapa ya dia, yang disebut Allah ya dia, yang disebut Allah ya dia. Ketuhanan yang Maha. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, kalau Esa ketuhanan, maka diperlambangkan dengan bintang. Kenapa bintang? Karena bintang itu tinggi. Tapi jangan dikira Allah di atas lagi. Allah itu disebut tinggi derajatnya daripada makhluk. Maka kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak ada kemanusiaan yang adil, tidak ada persatuan Indonesia, tidak ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, tidak ada baldatun toibatun warubun gopur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa mangan kabeh rata seperti ini. Itu kalau hanya dibaca jari saja udah kebaca semua. Seluruh 4, 5 pancar juga 5. Juga sama malaikat muqarrabun juga. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Allah. Di sini kan Allahnya rumahnya. Kata siapa Allah di rumahnya di sini? Kata Allah sendiri. Gunung tidak yang bisa menampung. Laut tidak bisa menampung. Kecuali di hati orang yang beriman. Maka disinilah pusat kebahagiaan. Maka di dalamnya tadi kalau Duren bisa mengupgrade karena dia di dalamnya sudah lembut, sudah wal yatalatop. Maka di dalam setelah Yasin, Qalbul Quran, di dalamnya lagi ada wal yatalatop, tengah-tengah Al-Qur, tengah-tengah tubuh ini ada wal yatalatop, ada latifah, ada kelembutan. Maka biji Duren menghilang, dagingnya tebal. Oh, manusia bukannya makin menghilang bijinya, makin gede. Maka orang Islam hari ini makin murah. Sampai ada candaan di Jepang. Kalau otak orang Indonesia dijual mahal. Karena belum pernah dipakai. Tapi kalau otak orang Amerika murah. Kosong udah. Dipakainya paling kalau mikirin mangan melulu. Nah itulah. Kenapa senyum? Kamu kelas berapa? Semester 4. Udah semester 4? Iya. Saya pikir SMP. Kuliah di mana? Udah aja nanti mah ke Universitas Calon Mertua. Unsima. Universitas Calon Mertua. Saya pikir udah SMP sama SMA. Yang itu kakaknya yang mana? Ini. Oh ini kakaknya. Oh itu adiknya. Ini biang.
Itu predatornya. Tuh kan. Makanya kenapa kata Allah suruh apa baca? Baca dir. Maka kenapa? Quran yang paling harus dibaca itu. Coba lihat. Dari ayat saum itu luar biasa kata Abah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menggunakan kata siang. Tapi di surat Maryam Allah menggunakan kata saum. Tapi orang Hindu menggunakan kata puasa, upapasa. Di situ adalah sesungguhnya menjelaskan tentang perjalanan kita selama 30 hari. Itulah kenapa jari kita ini ada berapa jari, ada berapa ruas? 30. 33. 30 ruas, juga jari kaki juga 30. Karena kita ini Al-Qur'an. Kan tadi, tangannya Al-Quranul Karim. Matanya Al-Quranul Hakim. Hidupnya Al-Quranul Azim. Begitu disatukan Al-Quranul Mubin. Inilah Al-Quran yang sesungguhnya. Maka sebetulnya yang harus baca tajwid bukan itu. Tajwid itu harus ada pada tubuh. Karena ibu saya, bapak, semuanya hanya huruf hijaiyah. Bagaimana nun mati menghadapi tanwin? Nah, gitu. Kapan ibu harus baca idhar? Oh, ini sama bapak ini harus idhar karena bapak ini susah diomongin. Harus jelas, jegreng, idhar. Tapi bapak mah karena udah kalem-kalem saja, sedikit aja ngerti, maka ihfa dilembutkan dikit, disamarkan. Tadi semua. Tapi karena ibu budeg misalnya, harus pakai iklab. Jadi harus tajwid itu ini, bukan itu, bukan Quran ini. Ini bagusin tajwid, tubuhnya nggak tajwid, ya tetap saya di kampung. Kalau ini macam tajwidnya bagus, tetapi orang ini nggak bertajwid semua. Inilah yang terjadi hari ini. Ini tahfidz Quran, itu tahfidz Quran, ini ahli qiraat, jago bayati, jago ini, jago. Tapi begitu menyatu di masyarakat, malah Qurannya hilang. Ini kan persoalan Bu hari ini. Orang jago baca Quran, tapi tubuhnya tidak pernah bertajwid. Nah inilah yang sedang digedor terus oleh Abah Setu. Karena kalau nggak memulai dari situ, maka kita harus membaca diri itu dari sini. Maka itulah kenapa. Di malam Lailatul Qadar setelah Allah ayyama ma'dudat. Paman kana minkum maridon au ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu di situ. Itu sedang bicara tentang tubuh kita yang berjalan safar. Dari Allah kembali kepada Allah sambil membersihkan maridon. Sakit. Sakit apa? Kolbunya sakit. Kolbunya bengek. Kolbunya punya pendendam. Kolbunya banyak membenci. Kolbunya banyak menyakiti. Kolbunya banyak kecewa. Itulah yang harus disembuhkan di bulan Ramadan. Sampai turunlah Al-Quran pada dada. Tajwid tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada hudan dan furqan pada tubuh ini. Bukan pada Quran itu. Pada tubuh. Maka itulah Allah nyuruh ikra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Ikra kitabaka kafa binafsika. Al yauma alaika. Kamulah yang menghisabnya. Nggak usah dihisab oleh Allah. Kamu juga. Kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum dihisab. Barulah kata Allah apa? Paman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi 12 bulan itu. Siapa menyaksikan bulan? Paman syahida minkumus syahr. Siapa menyaksikan bulan? Karena tubuhnya badrun, ruhnya samsun. Maka bulan itu berputar selama 12 bulan. Berarti hidupnya si tubuh ini selama setahun itu oleh si samsun, oleh si ruh. Ruhlah yang menghidupkan tubuh. Karena ruhlah mata bisa ada basor. Karena ruhlah telinga ada sama. Karena ruhlah mulut ada kalam. Karena ruhlah hidung ada napas. Karena ruhlah akal ada ilmu. Karena ruhlah badan bisa diam atau gerak. Maka itu paman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon au ala syafarin fa'iddatum. Baru kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuh. Maka pasti di Syawal ini kalau saumnya kayak begitu beres urusan. Makanya kenapa ada Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada ruh. Karena asalnya juga kita ini ruh yang dikasih jasad.
SIM card yang dikasih HP. Bukan HP yang dikasih SIM card. Orang sekarang berprinsipnya HP yang dikasih SIM card. Padahal sebetulnya SIM card yang dikasih HP. Ruh dulu, jasad dulu. Ruh dulu. Bahkan miliaran tahun sebelum jasad disiapkan, ruh sudah disiapkan. Tapi sekarang manusia jadi manusia jasad. Akhirnya saling membenci. Semuanya. Akhirnya tidak bisa walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tidak bisa menyempurnakan perjalanan selama 30 hari. Menyempurnakan waktunya. Dari lahayun la ilmun sampai kosonglah telanjang di hari ke-30. Karena sebelum ditutup ini ihram, Bu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tidak akan bisa kita mengagungkan Allah. Ibu sebelum takbiratul ihram bisa sholat belum? Enggak. Ihram dulu. Ihram itu menutup diri yang dohir. Karena tanpa ditutup diri yang dohir, Allah tidak akbar. Yang akbar yang sholat. Yang akbar itu yang sholat. Maka kalau sudah begitu sebetulnya perjalanan kita ini, maka nggak tahulah, kata Abah. Hari ini kata Abahnya, susah Abah ceritakan. Abah itu sudah di surga. Silahkan orang menganggapnya kayak apa. Abah itu sudah di surga. Apapun hati, pokoknya nikmat aja. Karena surga itu Allah. Kalau masih memilih surganya enak, gak enak, untung, rugi, surga, neraka, menang, kalah, selamanya tidak akan pernah ketemu surga. Tapi kalau semuanya sudah menemukan Allah, maka insya Allah bahagia. Mau ke surga nggak? Surganya di mana? Surganya di sinilah surga. Maka kenapa kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah telanjang. Hei jiwa yang sudah sodra. Dan tadi setelah walitukmilul iddata walitukabbirullah, barulah kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah udah, kalau udah qarib berarti sudah mulai dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i dadaan, hadirkan aku. Bagaimana menghadirkan aku? Panakkan dirimu. Maka dilatih selama Ramadan itu imsak. Saum itu puasa. Menahan keberadaan, mengembalikan 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawi. Sampai yang wujud itu hanya Allah. Itulah yang dikatakan walitukabbirullah. Allah itu bisa diagungkan kalau kita sudah ditelanjangi semuanya. Begitu. Barulah bisa takbiran malamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada lagi ilah kecuali Allah. Maka Syawal itu sudah terasa kita. Ibaratkan kupu-kupu. Pada bangun pagi di waktu pagi Syawal, 1 Syawal itu. Meletaklah dia kupu-kupu itu. Kepompong itu keluarlah yang tadinya sebelum Ramadan itu ulat yang dibenci orang. Yang gatalin kiri, gatalin kanan. Dibenci petani karena daun apapun dimakan sama dia. Ulat itu kan makan apa aja kan? Dan dia selama bulan Ramadan itu menggantungkan dirinya pada satu tali. Dan dia diam lahayun. Maka ulat itu pada saat bulan Ramadan, pada saat dia jadi kepompong, kelihatan mulutnya enggak? Kelihatan kakinya enggak? Enggak ada. Tutup semua. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Maka begitu. Walitukabbirullah. Maka di hari pertama Syawal itu malamnya itu sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari subuh, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai meletak ya. Siap-siap itu. Goyang-goyang tuh malam takbir itu. Si pompong. Si jiwa yang tadi sedang diimsak selama Ramadan. Dia keluarlah jiwa yang suci.
Yang tadinya tidak bersayap, sekarang keluar sayapnya indah pagi itu. Ya, ngeplakan semua. Maka dia menikmati hidupnya sekarang. Nah, di Syawal ini sampai nanti akhir Syawal dia sedang menikmati. Baru saja dia lepas dari kepompong, dia sedang terbang dari semua. Yang nanti dia akan, tapi hati-hati. Kalau gagal nanti di Muharram balik lagi jadi ulet. Kan biasanya kupu-kupu jadi apa lagi? Ulet lagi. Maka ulet kupu-kupu, ulet kupu-kupu, kepompong, ulet kepompong kupu-kupu, kupu-kupu ulet kepompong kupu-kupu. Maka itulah barangkali di Syawal ini masih ada waktu, ya. Maka yang belum bisa menyempurnakan di waktu Ramadan, sempurnakan di Syawal ini. Maka itulah ada bahasa nyawalan. Jumlahnya berapa? 7 hari. Tapi jangan hanya puasanya doang yang ditambah 7 hari. Tadi kata Allah, walitukmilul iddata. Yang sudah menyempurnakan jumlah waktu yang ayyama ma'dudat tadi. Maka ditambah 7. 7 itu juga makna tuh 7 hari itu. 7 poe puasa. Nah, nggak ada bedanya. 7 tahun juga bedana. Nggak ada bedanya. Harus diingat yang 7 tadi. Kenapa nyawalan itu 7 hari? Kenapa sholat berjamaah itu dapat 27? Kenapa Isra Mi'raj itu bulan ke-7? Kenapa tawaf itu 7? Kenapa sa'i itu 7? Kenapa lempar jumroh itu 7? Kenapa air mutlak itu 7? Kenapa tubuh manusia terbagi 7? Kenapa Fatihah itu 7 sur, 7 ayat? Kenapa air mutlak dohir 7? Kenapa air mutlak batin 7? Latifah ada 7. Nafsu ada 7. Alam ada 7 alam. Maka kalau sudah demikian, kita akan bisa meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang kecilnya seperti rambut dibelah 7. Kalau sudah begitu akan dapat harta tidak habis 7 turunan. Kurang apa isyarat dari Allah?